Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di video pembahasan soal KSN Fisika yang dimana kali ini adalah video ke-10. Nah, pada video kali ini saya akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan hukum Newton. Pertama-tama, halo, nama saya Wafazia Utsukushi Fausta dari kelas 10 MIPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang. Jadi pada soal yang digunakan pada video kali ini adalah soal yang berasal dari pelaksanaan tes penyisihan CBT Fisika pada KSR Regional Kalimantan tahun 2021 yang diselenggarakan oleh jurusan Pendidikan MIPA Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palangkaraya. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang pertama, yaitu berkaitan dengan hukum Newton 1. Berdasarkan hukum 1 Newton, jika resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda adalah 0, kemungkinan benda tersebut akan, di sini ada 5 opsi yang salah satunya harus kita pilih. Yang pertama yaitu diam atau bergerak lurus beraturan, kedua bergerak lurus berubah beraturan, 3 diam, 4 diam atau bergerak lurus berubah beraturan, dan 5 bergerak lurus beraturan. Nah, sebelum menjawab pertanyaan sebelumnya, kita harus tahu terlebih dahulu apa bunyi hukum 1 Newton. Jadi, hukum 1 Newton berbunyi, jika tidak ada resultan gaya yang bekerja pada suatu benda, maka benda yang semula diam akan terus diam. Sedangkan benda yang semula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap atau GLB. Maka, jawabannya adalah opsi yang pertama, diam atau bergerak lurus beraturan. Kita masuk ke soal yang kedua, yaitu berkaitan dengan gaya normal. Sedikit informasi, gaya normal ini nilainya sama dengan gaya berat. Maka, rumus gaya normal adalah massa dikali percepatan gravitasi. Suatu benda memiliki massa 4 kg berada diam di atas permukaan datar yang mana percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Nilai gaya normal benda tersebut adalah... Di sini juga ada 5 opsi yang salah satunya harus kita pilih, yaitu yang pertama 2,5 Newton. Yang kedua adalah 40 Newton, yang ketiga 10,4 Newton, yang keempat 0,4 Newton, dan yang kelima atau yang terakhir yaitu 10 Newton. Nah, pada penyelesaian kita harus mengetahui dulu diketahui dan ditanyanya. Diketahui massa benda yaitu 4 kg, atau massa sama dengan 4 kg. Kemudian percepatan gravitasi atau G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah gaya normal atau N sama dengan berapa Newton. Jadi, seperti yang telah saya bilang sebelumnya bahwa nilai gaya normal ini sama dengan gaya berat. Sedangkan gaya berat sendiri rumusnya adalah massa benda dikali percepatan gravitasi. Jadi, secara otomatis gaya normal adalah massa benda dikali percepatan gravitasi. Nah, massa benda tadi adalah 4 kg dan percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Jadi, 4 dikali 10 sama dengan 40 Newton. Jadi, gaya normal pada benda tersebut adalah 40 Newton. Maka yang benar adalah opsi yang kedua. Baik, kita beralih ke soal yang nomor 3, yaitu berkaitan juga dengan gaya normal. Pada bidang miring, gaya normal ada 5 opsi juga nih. Yang pertama, lebih besar dari berat benda. Yang kedua, sama dengan berat benda. Yang ketiga, bisa lebih kecil atau lebih besar dari berat benda. Yang keempat, lebih kecil dari berat benda. Yang kelima, bisa lebih kecil, sama, atau lebih besar dari berat benda. Nah, jadi berbeda pada gaya normal di bidang datar. Pada bidang miring, gaya normal adalah gaya berat dikali kosinus alfa ataupun kosinus theta. Gaya normal dapat dicari dengan menggunakan rumus gaya normal sama dengan gaya berat dikali kosinus alfa ataupun N sama dengan W cos alfa. Rumus ini hanya berlaku pada benda yang berada di bidang miring. Pada bidang miring, gaya normal selalu lebih kecil daripada berat benda. Mengapa hal itu terjadi? Karena nilai kosinus alfa ini maksimal adalah 1. Nah, sedangkan kita tahu bahwa bilangan apapun yang dikalikan dengan 1 itu hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Sedangkan apabila sebuah angka dikalikan dengan angka di bawah 1, maka hasilnya akan lebih kecil dari angka sebelumnya. Misalnya berat benda sebesar 4 Newton dan kosinus alfanya 1/2 atau setengah. Nah, apabila mencari gaya normalnya, maka 4 dikali 1/2 adalah 2. Sehingga gaya normalnya lebih kecil daripada berat benda. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa jawaban yang benar adalah opsi yang keempat, yaitu lebih kecil dari berat benda.
Baik, ke soal yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan gaya gravitasi. Kuat medan gravitasi pada suatu wilayah ialah 9,9 Newton per kilogram. Apabila R adalah jari bumi, maka kuat medan gravitasi pada ketinggian 2R dari wilayah tersebut bernilai. Di sini juga ada 5 opsi yang salah satunya harus kita pilih. Yang pertama yaitu 4,95 Newton per kilogram, 2,45 Newton per kilogram, 3,3 Newton per kilogram, 1,1 Newton per kilogram, dan yang kelima yaitu 29,7 Newton per kilogram. Nah, diketahui bahwa percepatan gravitasinya adalah 9,9 Newton per kilogram. Jari-jari bumi adalah 6.371 km dan tingginya yaitu 2R, berarti 2 dikali 6.371 yaitu 12.742 km. Yang ditanya adalah percepatan gravitasi pada ketinggian tertentu berapa Newton per kilogram. Kita masuk ke penyelesaian. Di suatu wilayah percepatan gravitasi bernilai 9,9 Newton per kilogram, di mana rumus dari percepatan gravitasi adalah Gm per R kuadrat atau konstanta gravitasi dikali massa planet dibagi jari-jari planet kuadrat. Di ketinggian H dari permukaan bumi, percepatan gravitasi adalah R per R tambah H kuadrat kali percepatan gravitasi, atau jari-jari planet dibagi jari-jari planet tambah tinggi kuadrat dikali percepatan gravitasi. Nah, dari rumus tadi disubstitusikan saja angkanya atau masukkan angkanya. Jari-jari planet yaitu 6.370 dibagi jari-jari planetnya juga 6.370, kemudian H-nya 12.742 dan percepatan gravitasi yaitu 9,9. 6.370 ditambah 12.742 sama dengan 19.112. Kemudian 6.370 dikuadratkan hasilnya adalah 40.576.000 dan 19.112 dikuadratkan hasilnya adalah 365.268.544. Kemudian atas bawah dibagi menjadi 0,111 dikali dengan percepatan gravitasi senilai 9,9, maka hasilnya adalah 1,1 Newton per kilogram. Jadi jawabannya adalah opsi yang keempat, yaitu 1,1 Newton per kilogram. Baik, sekian pembahasan soal pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di video selanjutnya.